Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jessy Parmawati Atmaja. Saya akan membahas filsafat pendidikan modern mencetak generasi kritis dan kreatif di abad ke-21. Pada abad ke-21 telah membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Perkembangan teknologi yang pesat, globalisasi yang semakin intensif, dan tantangan-tantangan lingkungan yang mendesak telah mengubah cara hidup kita bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peranan krusial dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian masa depan. Filsafat pendidikan modern hadir sebagai kerangka berpikir yang relevan untuk membimbing kita dalam merumuskan tujuan, metode, dan praktik pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Uh, Mengapa kritis dan kreatif fondasi kompetensi abad ke-21? Generasi yang kritis mampu menganalisis informasi secara mendalam, mengidentifikasi bias dan asumsi yang mendasari suatu argumen, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan bukti dan logika. Generasi yang kreatif mampu menghasilkan ide-ide baru, menemukan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Pilar-pilar filsafat pendidikan modern membangun landasan yang kokoh. Filsafat pendidikan modern memiliki beberapa pilar utama yang menjadi landasan dalam merancang sistem pendidikan yang efektif dan relevan, yaitu yang pertama yang terdiri dari humanisme, yaitu pilar ini menekankan pada pengembangan potensi manusia secara holistik, meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing individu. Humanisme juga menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kasih sayang, dan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, humanisme berarti menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan dihormati. Nah, pilar filsafat yang kedua yaitu progresivisme. Nah, progresivisme ini itu pilar ini mendorong pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata. Peserta didik tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Progresivisme menekankan pentingnya pengalaman belajar langsung, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dalam konteks pendidikan, progresivisme berarti menciptakan kurikulum yang fleksibel dan adaptif yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Nah, pada pilar-pilar filsafat pendidikan modern yang ketiga yaitu rekonstruksionisme. Nah, pada pilar ini mengarahkan pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Peserta didik didorong untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam komunitas mereka. Rekonstruksionisme menekankan pentingnya kesadaran sosial, tanggung jawab moral, dan tindakan kolektif. Dalam konteks pendidikan, rekonstruksionisme berarti menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada aksi, di mana peserta didik didorong untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial di sekitar mereka dan mengembangkan solusi yang inovatif. Nah, pada pilar filsafat pendidikan modern yang keempat yaitu eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini yaitu pilar ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri. Pendidikan harus membantu peserta didik menemukan makna hidup dan mengembangkan identitas diri yang unik. Eksistensialisme menekankan pentingnya kebebasan individu
tanggung jawab pribadi dan pencarian makna. Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme berarti menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan inklusif, di mana peserta didik didorong untuk mengeksplorasi nilai-nilai mereka sendiri dan mengembangkan pandangan dunia yang unik. Implementasi dalam praktik mengubah teori menjadi aksi. Filsafat pendidikan modern dapat diimplementasikan dalam praktik melalui berbagai cara seperti yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, dan yang kedua pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, yang ketiga pembelajaran inquiry, yang keempat penggunaan teknologi, dan yang kelima penilaian autentik. Tantangan dan harapan menavigasi kompleksitas dan meraih potensi. Implementasi filsafat pendidikan modern tidak selalu mudah. Beberapa tantangannya mungkin dihadapi antara lain, yang pertama kurangnya sumber daya. Banyak sekolah dan guru kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Dan yang kedua yaitu kurangnya pelatihan guru. Nah, banyak guru belum terlatih dalam metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu tantangannya itu resistensi terhadap perubahan, yaitu beberapa pemangku kepentingan mungkin resisten dalam perubahan dalam sistem pendidikan. Yang itu tantangan dan harapan yang keempat yaitu tekanan ujian, yaitu tekanan untuk mencapai skor tinggi dalam ujian standar dapat menghambat inovasi dalam pembelajaran. Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, tantangan-tantangan ini dapat diatasi pemerintah, sekolah, guru, dan peserta didik, dan orang tua perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, menghadapi abad ke-21 yang penuh ketidakpastian, filsafat pendidikan modern menawarkan visi yang jelas tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan. Lebih dari sekedar mempersiapkan siswa untuk ujian, pendidikan modern bertujuan untuk membentuk individu yang mampu berpikir mendalam, menghasilkan ide-ide baru, dan beradaptasi dengan perubahan yang terhindarkan. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti humanisme yang menghargai potensi individu, progresivisme yang menekankan pengalaman belajar langsung, rekonstrusionisme yang mendorong perubahan sosial, dan eksistensialisme yang memberikan kebebasan dalam memilih nilai, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan. Terima kasih. Semoga apa yang saya bahas tentang filsafat pendidikan modern yang mencetak generasi kritis dan kreatif di abad ke-21 bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan untuk anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.